Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia negara hukum, ekonomi syariah nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Toriki, NIM 2120602058, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 12 bahwa pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek tersebut sendiri diartikan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 5 surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, surat pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif efek itu sendiri. Pada dasarnya, pasar modal syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi antar investor atau biasa disebut dengan sohibul mal, dengan emiten sebagai pengguna dana. Secara sederhana, hubungan antara pihak investor lembaga pasar modal dan emiten dapat diilustrasikan sebagai seperti ini. Investor akan menanamkan dananya pada pasar modal syariah yang nantinya oleh pasar modal syariah dana tersebut akan disalurkan kepada para emiten-emiten yang membutuhkan dananya. Dalam menjalankan fungsinya, otomatis pasar modal syariah itu sendiri akan terus berusaha untuk mengumpulkan banyak investor dan menggunakan dana tersebut untuk kelangsungan dari para perusahaan emiten tersebut. Pasar modal syariah ini sendiri bersifat universal, yang artinya dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, agama, suku, dan ras tertentu. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidaklah berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam peraturan OJK dan fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti maisir atau kegiatan perjudian, gharar yaitu ketidakjelasan, riba yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Untuk itu, pasar modal syariah menawarkan solusi tentang efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Landasan hukum pasar modal syariah antara lain, yang pertama, Undang-Undang Pasar Modal. Yang kedua, Undang-Undang OJK. Yang ketiga, yang terakhir, fatwa DSN MUI. Terdapat beberapa jenis surat berharga atau efek syariah di pasar modal, seperti efek syariah. Yang pertama, yaitu saham syariah. Secara konsep, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dikarenakan oleh dua sebab. Yang pertama, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Yang kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah, namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat digunakan tetapkan di syariah oleh OJK atau pihak penerbit daftar efek syariah. Untuk dapat disebut sebagai saham syariah, perusahaan penerbit harus memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama kriteria kegiatan usaha. Kegiatan usaha, perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang mengandung unsur perjudian, lembaga keuangan berbasis bunga, memproduksi dan atau mendistribusikan serta memperdagangkan barang atau jasa yang haram, seperti minuman keras atau barang yang bersifat mudarat atau membahayakan. Kedua, kriteria rasio keuangan yang terdiri atas rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan. Tidak boleh lebih dari 45% rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan perusahaan. Tidak boleh lebih dari 10%. Saham yang memenuhi kriteria dimasuk sebagai
bagian dari daftar efek syariah atau biasa disebut dengan DES. DES tersebut dapat diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES. OJK secara periodik menerbitkan 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Sebagai acuan investor, saat ini juga terdapat indeks saham syariah seperti Indeks Saham Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan ISI, yaitu indeks dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, terdaftar Bursa Efek Jakarta Islamic Index atau yang disebut dengan GII, yaitu indeks 30 saham syariah dengan kapitalis pasar terbesar dan perdagangan terkait efek syariah. Yang kedua adalah sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendeklarasikannya berupa hasil terwujud nilai, manfaat atas aset berwujud, jasa, aset dari proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan sukuk. Diterbitkan dengan menggunakan berbagai pilihan akad antara lain ijaro atau sewa menyewa, mudharabah dan musyarakah atau kerjasama, istisna dan salam atau jual beli dengan pemesanan. Manfaat yang akan diperoleh investor sukuk dapat berupa imbal hasil dan capital gain. Efek syariah yang berikutnya adalah reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Manajer investasi mengelola dana investor dengan cara menginvestasikannya ke saham syariah, sukuk dan instrumen syariah lainnya seperti deposito syariah dan walan syariah. Selain itu, reksadana syariah juga mempunyai karakteristik berupa adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahannya, serta ada mekanisme pembersihan harta non halal dalam dana. Kelolaan investasi di produk reksadana syariah sangat cocok bagi masyarakat yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri karena belum memiliki waktu yang cukup atau belum menguasai strategi investasi yang cukup memadai. Efek syariah selanjutnya yaitu efek beragun aset syariah atau EBA syariah, merupakan produk sekuritas yang bertujuan untuk merubah aset syariah yang tidak likuid seperti pembiayaan perumahan dan pembiayaan kendaraan bermotor menjadi aset yang likuid, tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kumpulan pembiayaan tersebut kemudian dibelikan oleh EBA syariah untuk selanjutnya dijual kepada investor dalam bentuk unit penyertaan. Saat ini juga terdapat beberapa jenis layanan di pasar modal syariah. Yang pertama, layanan syariah berupa sistem online trading syariah untuk disingkat SOTS. Sistem ini memungkinkan investor untuk menjual dan membeli saham syariah secara online. Dalam sistem ini, investor tidak dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang seperti margin trading berbasis riba dan short selling. Kedua, layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah, dan ketiga, layanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor sukuk berinvestasi di pasar modal syariah. Sangat mudah investor dapat membeli produk syariah di tempat yang menyediakan produk syariah seperti perusahaan efek, bank, kantor pos, dan pegadaian. Transaksi bisa dilakukan secara manual maupun online. Investor dapat melakukan transaksi melalui fasilitas auto debit. Investasi sangat terjangkau, bisa dimulai dengan dari harga Rp100.000. Namun demikian, perlu diingat bahwa investasi di pasar modal juga memiliki potensi resiko. Investor perlu memahami dan mengelola resiko tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.